Saya Nima Diana Semawardani, NPM 19321211614. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian resiko. Di materi pengendalian resiko ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko, menghindari resiko, pengendalian kerugian, dan yang terakhir meretensi resiko. Yang pertama ada pengertian pengendalian resiko. Pengendalian resiko atau risk control merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Nah, di mana dengan menentukan cara terbaik menangani resiko. Pengendalian resiko merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan identifikasi dan pengukuran resiko. Pengendalian resiko merupakan langkah penting dalam menentukan keseluruhan manajemen resiko. Resiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pengendalian resiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi keseriusan, atau keduanya. Nah, pengendalian resiko mempunyai peranan penting dari serangkaian proses manajemen resiko karena merupakan penentu selamat tidaknya perusahaan dari kerugian. Yang kedua yaitu menghindari resiko. Salah satu cara mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan jalan yang pertama yaitu menolak memiliki, menerima, dan atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko. Jika menghindari resiko, berarti juga harus menghilangkan resiko itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu karakteristik dasar dari menghindari resiko dan implementasi dan evaluasi hasil dari menghindari resiko. Beberapa karakteristik dasar untuk menghindari resiko. Yang pertama ada tidak adanya kemungkinan menghindari resiko. Makin luas resiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya, kalau ingin menghindari sebuah resiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan. Yang kedua, faidah atau laba potensial yang bakal diterima dari sebab pemilikan suatu harus memperkerjakan pegawai tertentu atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang jika dilaksanakan penghindaran resiko. Lalu yang ketiga, makin sempit resiko yang dihadapi sehingga akan semakin besar kemungkinan akan terciptanya resiko yang baru. Misalnya menghindari resiko pengangkutan dengan kapal dan menukarkannya dengan pengangkutan darat akan timbul resiko yang berhubungan dengan pengangkutan darat. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi hasilnya. Untuk mengimplementasikan keputusan penghindaran resiko, maka harus diadakan penetapan semua harta, personil, atau kegiatan yang menghadapi resiko yang ingin dihindarkan tersebut. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, maka manajer resiko seharusnya menganjurkan kebijakan dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua bagian perusahaan dan pegawai. Yang ketiga ada pengendalian kerugian atau loss control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan dua cara, yaitu merendahkan kans atau chance untuk terjadinya kerugian, atau yang kedua mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Nah, kedua tindakan itu dapat diklarifikasikan dalam berbagai cara. Yang pertama ada pengendalian kerugian menurut pencegahan kerugian dan metode pengurangan kerugian. Nah, program pencegahan kerugian berusaha mengurangi atau menghilangkan kas atau chance dari kerugian tersebut. Program pengurangan kegiatan bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Beberapa program pengendalian kerugian merupakan gabungan antara program pengurangan kerugian dan pencegahan kerugian. Nah, berbagai program pencegahan kerugian dibayangkan atau diilustrasikan sebagai yang pertama yaitu kan suatu kerugian kebakaran dapat dikurangi dengan konstruksi memakai bahan tahan api. Nah, kans atau chance tanggugat produk bisa dikurangi dengan memperketat pengawasan mutu, memilih distributor lebih hati-hati, meneliti pernyataan-pernyataan yang kemungkinan adanya penuntutan oleh konsumen.
Nah, selain itu ada contoh lain, yaitu kans kecelakaan dalam bekerja dapat dikurangi dengan berbagai cara seperti mengadakan pertemuan keselamatan kerja. Nah, yang kedua ada pengendalian kerugian menurut sebab-sebab terjadinya. Nah, secara tradisional, teknik pengendalian kerugian diklarifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan engineering dan pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation. Dalam beberapa keadaan, kedua pendekatan dilaksanakan secara simultan. Nah, pendekatan engineering menekankan pada sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal. Misalnya memperbaiki kabel listrik yang tidak memenuhi syarat, pembuangan limbah yang tidak memenuhi ketentuan, serta konstruksi bangunan dan bahan yang berkualitas buruk. Pendekatan human relation menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya dengan sengaja, tidak memakai alat pengaman yang telah disediakan. Yang kedua, pendekatan ini dalam praktiknya dijalankan secara simultan. Yang ketiga, ada pelepasan energi yang tidak terkendali sebagai penyebab musibah. Nah, Kepala Lembaga Asuransi untuk Kesehatan Jalan Raya, Dr. William Haddon, menganjurkan cara yang lebih komprehensif dalam mengklarifikasikan teknik pengendalian kerugian yang berdasarkan pada sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Nah, musibah merupakan hasil dari perpindahan energi dalam jumlah dan pada kecepatan dengan cara sedemikian rupa sehingga menghancurkan struktur yang dilandanya. Musibah ini dapat dicegah baik dengan jalan menguasai atau mengendalikan energi tersebut. Musibah ini dapat dicegah dengan jalan mengubah struktur objek tersebut dengan struktur yang tahan terhadap energi itu. Yang keempat, ada pengendalian kerugian menurut lokasi. Nah, tindakan pengendalian resiko dapat pula diklarifikasikan menurut lokasi daripada kondisi yang telah direncanakan atau untuk dikendalikan. Nah, kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas tergantung kondisi-kondisi. Yang pertama, ada orang yang mempergunakan jalan. Yang kedua, kendaraan. Dan yang ketiga, lingkungan umum jalan raya yang melingkupi faktor-faktor desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas, peraturan. Yang kelima, ada pengendalian menurut timing atau waktu. Nah, di pengendalian ini klarifikasi yang digunakan yaitu yang pertama ada fase perencanaan, fase pengamatan perawatan, dan fase darurat. Segala perubahan yang berdasar dari operasi seperti pembelian mesin baru, penambahan bangunan, dan sebagainya harus didahului dengan perencanaan pengendalian kerugian. Dalam fase perencanaan, dilakukan segala pertimbangan untuk mengadakan perubahan di mana perlu dipandang dari sudut pencegahan kerugian atau pengurangan kerugian. Nah, fase pengamatan pengawasan meliputi program untuk memeriksa pelaksanaan dan pengusulan perubahan seperti kualitas jasa keamanan dan sistem alat, apakah sudah memadai dan sebagaimananya. Lalu kemudian ada fase darurat, meliputi program-program yang menjadi efektif dalam keadaan darurat. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan pada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun tersembunyi dalam berbagai transaksi dan kontrak. Contohnya, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilik gedung itu kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor. Hal ini berarti juga memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contohnya, pada suatu kasus penyewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenan bertanggung jawab atas kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Contoh lainnya yaitu seorang pembuat barang mungkin sanggup mendesak seorang pengecer untuk memikul tanggung jawab terhadap diterimanya kerusakan barang yang terjadi sesudah barang itu meninggalkan gedung milik pembuat barang. Bahkan jika pembuat barang sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Nah, materi terakhir ada meretensi resiko. Nah, meretensi resiko ini adalah membiayai atau membayar kerugian seseorang. Nah, yang dimana misalnya orang-orang tidak mengasurasikan kehilangan handphone atau barang berharganya. Jadi jika sampai terjadi kehilangan, maka kerugian tersebut ditanggung pemilik. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.